Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, segala puja-puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat umur, yang mana nikmat umur ini tidak bisa diukur, walaupun dia insinyur, gubernur yang nantinya akan digempur dalam kubur laksana nasi menjadi bubur. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, strategi mengajak generasi Z mempelajari Islam. Ini kerana Gen Z adalah generasi penerus umat, generasi yang akan memegang masa depan dakwah, ilmu dan peradaban Islam. Yang pertama, memahami karakter Gen Z. Sebelum kita harus memahami dulu siapa yang kita ajak. Generasi Z adalah generasi yang lahir di era digital. Mereka tumbuh bersama internet, media sosial dan teknologi. Informasi datang sangat cepat, pilihan sangat banyak dan distraksi sangat tinggi. Mereka memiliki beberapa ciri utama. Pertama, suka hal yang cepat, singkat dan visual, kritis dan suka bertanya. Mengapa tidak suka digurui tapi suka diajak berdiskusi? Lebih percaya pada contoh nyata daripada sekadar teori. Jika dakwah masih memakai cara lama yang kaku dan satu arah, maka mereka akan mudah merasa jauh dari agama. Padahal Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kata hikmah di sini berarti menyesuaikan cara dakwah dengan kondisi orang yang diajak. Yang kedua, mengubah pendekatan dakwah dari menghakimi menjadi merangkul. Kesalahan yang sering terjadi adalah agama disampaikan dengan nada marah, menghakimi dan menakuti. Akibatnya, Gen Z merasa Islam itu berat, keras dan tidak ramah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, permudahlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari-lari. Strategi pertama adalah merangkul, bukan memukul. Gen Z perlu merasakan bahawa masjid adalah tempat aman pengajian, adalah tempat nyaman ustaz dan guru agama, adalah teman diskusi kita. Mereka merasa diterima, barulah hati mereka terbuka untuk belajar. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang relevan dan realistis. Gen Z hidup di dunia nyata yang penuh tantangan, overthinking, mental health, krisis, tekanan sosial media, krisis identitas. Jika kajian hanya membahas hal yang jauh dari kehidupan mereka, maka mereka merasa agama tidak relevan. Karena itu, strategi kedua adalah mengaitkan Islam dengan masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya, solat sebagai terapi kecemasan, zikir sebagai penenang pikiran, tawakal sebagai solusi overthinking, puasa sebagai latihan pengendalian diri, tunjukkan bahawa Islam bukan sekadar ibadah ritual, tapi solusi hidup. Yang keempat, dakwah melalui media digital realitas hari ini. Gen Z menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Artinya, jika dakwah tidak hadir di sana, maka ruang itu akan diisi oleh konten lain yang belum tentu baik. Strategi ketiga adalah memasuki dunia mereka. Dakwah bisa hadir melalui video pendek, podcast, Instagram dan TikTok Islami. Nabi Muhammad SAW dahulu berdakwah menggunakan media yang tersedia di zamannya.
pasar, majlis dan pertemuan masyarakat. Maka di zaman ini media sosial adalah pasar dakwah kita. Yang kelima, memberi teladan bukan sekadar nasihat ganjil, sangat peka terhadap ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Mereka tidak hanya mendengar tapi mengamati strategi. Keempat adalah menjadi role model. Tunjukkan bahawa Muslim bisa sukses, Muslim bisa kreatif, Muslim bisa modern tanpa meninggalkan iman ketika mereka melihat contoh nyata. Okey, cuma itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.